Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Sadewa, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2025 batch 3 dari LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja dengan NIM 25011711133. Pada kesempatan hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran untuk uji kinerja di SD nomor 5 Belok di kelas 5 dengan materi Catur Asrama. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Tangan dari umat. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Nah, boleh duduk dulu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Nah, apakah semua sehat? Sehat. Semua senang? Senang. Ya. Semoga semua senang dan berbahagia anak-anak sini agar kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini dan hasil pembelajarannya dapat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, mari kita melaksanakan memanjatkan doa kepada Tuhan atau Yesus Yang Maha Kuasa agar semua proses pembelajaran kali ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Ya, coba berdiri dulu. Nah. Mulai berdoa. Om Awi Namastu Namasida. Om Siddhirastu Tatastu Swaha. Nah, absen. Nomor 1 Diketut Adi Saputra. Ada, Pak. Nah, Ade. Nomor 2 Imade Ayu Indah Sari. Hadir, Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas bagaimana kita agar menjalankan pembelajaran ke depan harus dengan kesepakatan-kesepakatan yang kita setujui agar pembelajaran bisa berjalan lancar dan tertib ya. Kesepakatan pertama, jika anak-anak ingin menjawab atau bertanya, angkat tangannya ya. Jangan berteriak sesuka hati, boleh ya. Nah, yang kedua, jika anak-anak kurang paham dengan salah soal atau KPD yang nanti Bapak kasih, sama juga angkat tangan ya. Bapak mau bertanya dulu ya, apakah kalian sudah siap
melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Siap. Kok lemes? Sudah. Sudahkah siap anak? Sudah. Nah, anak-anak dan kita dapat memahami apa itu pengertian catur asrama. Yang kedua, tujuannya yaitu dapat mengetahui bagian-bagian catur asrama. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan dan menghubungkan catur asrama dengan kehidupan kalian sehari-hari, ya, kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah itu Bapak ingin bertanya pada kalian, ya. Apakah kalian pernah mendengar kata catur asrama? Pernah. Pernah? Pernah. Kira-kira apa pengertiannya, ya? Nah, kalau sudah pernah. Catur pasti sering, ya? Ya. Catur, kalau dalam bahasa Sanskerta itu catur artinya apa? 4. Kalau eka artinya? 1. Dwi? 2. Kalau panca? 3. Panca masa 5? 4. Panca 5, ya. Nah, kalau misalnya di pagi hari ini, anak-anak pagi hari kan sibuk ini anak-anak. Orang-orang yang misalnya seperti kemarin anak-anak, lahiran apa kemarin? Dan apa? Purnamo, ya. Misalnya kalian lihat orang suci atau pemangku penyuruh itu Kak Bayan atau Kak Bau memutih, ya, bagian mutih ke pura untuk memuput upacara. Nah, itu juga bagian catur asrama anak-anak, ya. Nah, terus ada orang yang kalau zaman sekarang udah jarang, ya. Kalau dulu mungkin, kalau sekarang orang yang mengasingkan hutan tuh sudah jarang, ya. Nah, itu juga termasuk, ya. Kalau dari dulu ada orang mengasingkan diri ke hutan. Nah, kalau yang pertama, anak-anak yang berpakaian merah putih menggunakan tas itu termasuk catur asrama bagian yang keberapa itu, ya? Pertama, apa tuh bagian-bagiannya? Brahmacari. Nah, benar. Nah, anak sudah sempat belajar mungkin, ya, dari minggu lalu. Nah, setelah itu kalau orang-orang yang mengambil pekerjaan, bagian apa itu? Gire hasta, ya. Nah, setelah itu ada lagi orang-orang yang, nah, seperti orang suci, kebayang, kebau itu yang memuput atau ngantap upacara. Itu termasuk apa itu? Masuk wanaprasta. Biksuka, ya, karena beliau sedang mengabdi ke ketuhanan atau mengabdi hanya kepada Tuhan dan mengabdikan dirinya, ya, tanpa memikirkan duniawi. Nah, yang kalau wanaprasta itu orang yang pergi ke hutan, mungkin masih ada, nah. Cuman di lingkungan kita jarang, ya. Bapak lanjutkan dengan materi dan pemutaran video, ya. Nah, setelah itu sebelumnya kok lemas-lemas sekali kan anak, ya? Lemas nih, udah lemas. Baru permukaan udah lemas ini. Nah, sekarang kita isi dengan ice breaking dulu, ya. Nah, sekarang berdiri. Semangat dulu, ya, semangat. Yuk, tepuk semangat. Belum nih, kurang. Lagi sekali, ya. Semangat dulu sekali. 1, 2, 3. Nah, silakan duduk. Karena sudah semangat, ya. Ayo kita menonton video materi tentang apa? Catur asrama, ya. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silakan disimak video pembelajaran berikut ini, ya. Catur asrama. Pengertian catur asrama. Kata catur asrama terdiri dari dua kata, yaitu dari kata catur yang berarti 4 dan kata asrama berarti tempat atau lapangan, pertapaan, tahapan dalam kehidupan seseorang. Jadi, catur asrama adalah 4 jenjang kehidupan
sesuai dengan tahapan yang dilakukan dalam kehidupan berlandaskan ajaran agama Hindu. Jenjang kehidupan berdasarkan tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Menurut Lontar Agastya Parwa dan Silakrama, ada 4 jenjang kehidupan atau asrama yang disebut catur asrama, yaitu Brahmacari, Grahastha, Vanaprastha, dan Biksuka. Bagian-bagian dari catur asrama yaitu 1. Brahmacari. Kata Brahmacari berasal dari 2 kata, yaitu kata Brahma yang berarti ilmu pengetahuan dan kata cari yang berarti tingkah laku dalam mencari atau menuntut ilmu pengetahuan. Jadi, Brahmacari berarti tingkatan seseorang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Menurut ajaran agama Hindu, pada masa Brahmacari asrama, para siswa dilarang mengumar nafsu seksual. Diharapkan konsentrasi dan pikiran semuanya mengarah pada pembentukan kecerdasan otak yang disebut Oya Sakti. Dalam konteks pendidikan seumur hidup, maka Brahmacari asrama dalam ajaran agama Hindu dibagi menjadi 3, yaitu kita bisa menuliskan bagian-bagian dari catur asrama. Ayo, boleh? Lebih, ya boleh. Catur asrama punya 4 tahapan. Nah, 1 apa? Sama 1. Atau apa? Juga apa anak? San Yasin ya, atau San Yasin asrama. Nah, benar tidak anak? Benar. Grahastha asrama ya, Brahmacari asrama, Grahastha asrama, Vanaprastha asrama, Biksuka asrama. Nah sekarang Bapak ingin kalian menjelaskan satu-satunya ya. Ayo, coba jelaskan. Brahmacari asrama itu artinya apa? Masa belajar. Masa belajar ya. Masa belajar ya. Belajar. Jelita, Grahastha asrama. Masa membina rumah tangga. Ya, membangun rumah tangga ya. Membangun rumah tangga. Selanjutnya, nah ini orang apa ini? Orang menikah ya, wiwaho dalam agama Hindu. Apa artinya wiwaho? Pernikahan ya. Harus ada mempelai laki-laki dan perempuan. Karena radiasi api itu mengandung radiasi anak. Ya, zat-zat radiasi itu bisa membuat mata jadi sakit ya atau merah. Kalau butuh apa larangannya dari orang tua ya? Yang sering dilarang misalnya. Ayo. Tidak ada. Tidak. Nah, harta coba. Harta pasti dilindungi apanya biasanya. Pasti tidak boleh main HP ya. Bella. Tidak boleh bermain jauh. Bermain jauh-jauh. Nah itu salah satu biar tidak sulit mencari ya, tidak sulit mencari yang di orang tuanya. Kalau selfie, Boleh main HP lama-lama. mana HP ya? Tadi tidak ada, dibebasin kamu.
main malam itu dibebasin? Enggak tahu enggak. Oh, pasti dimarahin ya. Kalau Rana? Enggak boleh main malam. Nggak boleh main saat malam ya. Kalau Jelita? Enggak boleh main malam. Nah, nggak boleh main HP salaman. Nah, itu salah satu contoh dari sang madulung urip di kalaning bayo. Nah, setelah itu kalian sekarang Bapak akan memberikan LKPD atau tugas kelompok ya, bagi kelompok yang menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan cari. Nah, sekarang Bapak berikan penunjuk ya. Di sini adalah istilah identitas kelompok di atasnya ya. Isi identitasnya masing-masing, satu menjadi nebulen, yang lain menjadi kerjanya ya. Nah, ini Bapak berikan. Nama pertamanya. Yuk. Siapa yang tulisnya nih? Siapa yang nulis? Tulis sendiri orang nulis. Oh, Bella, Pak. Apa? Isi namanya. Nama kelompok ini kan ada 5 orang. Isi satu lagi. Nah, Bapak sudah selesai anak? Sudah. Sekarang Bapak akan mulai anak untuk mempresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Udah. Ayo. Ayo baca. Ya, baca. Ayo baca lagi. Bagian-bagian catur asrama. Ayo baca. Brahmacari asrama. Pengertiannya masa belajar. Grasta asrama. Masa membangun rumah tangga. Wanaprasta asrama. Mengasingkan diri. Biksuka asrama. Tidak terikat dengan duniawi. Ya, benar apa tidak, Nana? Ada tanggapannya? Tidak. Apa itu catur asrama, Nana? Apa itu catur asrama? 4 tahapan kehidupan manusia. Ya, apa tahap kehidupan manusia? Pakai bagiannya Brahmacari, Grasta, Wanaprasta, Biksu. Bisa apa? Makan Nana. Ya, Jelita. Masa apa ini, Nana? Brahmacari. Brahmacari. Tidak benar apa tidak ya? Benar. Benar apa tidak? Coba lihat penjelasannya. Lihat. Ya, benar ya. Sudah benar dulu. Nah, sekarang, nah, ya tadi Grasta. Benar apa tidak kira-kira ya? Grasta. Ya, benar. Sudah tangannya. Sekarang nih. Eh, penjelasan Bapak tadi ada yang kurang paham tidak? Nah, ada yang kurang paham? Tidak. Sudah semua dipahami? Sudah ya. Akhirnya Bapak akan menjelaskan dulu tentang berikutnya ya. Rencana pembelajaran berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana ajaran-ajaran catur asrama jika dilaksanakan. Ada perlu nggak? Beribadah ya, masih kecil sudah diajarkan ya beribadah juga. Nah setelah itu karena sudah waktu anak-anak, sekarang nanti kita akhiri dengan Pangastung Haro Om Santi 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 karena sudah berjalan pembelajarannya dengan lancar ya. Ayo dipimpin Nana, ada sana Om Santi pada sana. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om.